Dita. Mohon izin dulu nih Mbak. Silakan duduk Pak. Dita, gimana? Begini Pak, besok itu saya akan melakukan pembelajaran di kelas 11 F4. Oh iya, 11 F4. Oke. Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Di sini saya ingin menyampaikan hal apa saja yang akan saya lakukan di kegiatan besok itu Pak. Oke. Kira-kira persiapannya sudah sejauh apa? Persiapannya saya kemarin sudah membuat modul ajar. Kemudian saya membuat perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran pada besok. Oh iya. Kemudian mapelnya matematika ya, Mbak? Ya, mapelnya matematika Pak. Materinya tentang apa itu? Materinya tentang inverse fungsi. Kemudian Nanti tujuan pembelajarannya itu murid dapat menggunakan konsep fungsi inverse untuk menyelesaikan masalah secara nyata. Oke. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana nanti? Langkah-langkahnya nanti ini Pak, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama nanti murid saya akan ajak untuk mulai dari diri mereka sendiri. Dilanjutkan setelahnya saya akan melakukan eksplorasi konsep, kemudian saya bagikan masalah nyata untuk murid berdiskusi bersama dengan temannya. Nah, setelah itu mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian nanti juga ada elaborasinya terkait penguatan hasil yang sudah mereka kerjakan. Nah, selanjutnya mereka saya berikan tugas untuk membuat hasil karya dari materi yang sudah mereka pelajari, yaitu tentang rangkuman dari materi inverse fungsi. Sudah siap semuanya berarti itu ya? Iya. Kemudian kalau dari tadi yang disampaikan oleh kita itu ada unsur KSE-nya enggak itu? Oh iya, KSE-nya ada. Nanti akan Mana itu? saya lakukan di awal pembelajaran supaya murid fokus dengan pelajaran dan juga di akhir pembelajaran sebagai bagian dari refleksi diri. Kemudian dari persiapan yang dengan lakukan dan dari modul ajar sudah ada pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi ini. Sudah. Diferensiasi apa yang digunakan? Saya menggunakan diferensiasi konten. Jadi ketika anak mulai dari diri itu saya nanti menyediakan 3 konten. Yang pertama konten YouTube, video, yang kedua konten blog. Saya ambilkan dari blog Ruang Guru, kemudian yang ketiga dari buku siswa yang sudah mereka miliki. Nanti pada bagian mulai dari diri itu saya serahkan kepada murid, bebaskan kepada murid untuk memilih mereka mau mulai dari diri itu mau mempelajari dari mana. Ini sudah lengkap semuanya. Terima kasih Pak. Semoga bisa diberi kelancaran dan membawa inovasi baru dalam pendidikan khususnya untuk semuanya biar bisa ikut. Oh, ini berhasil dengan cara ini. Oh, anak lebih menyukai, anak lebih ada kesiapan. Nah, itu bisa nanti disampaikan ke teman-teman. Oke, berarti ini besok saya observasi tanggal 16 Oktober ya. Oke, terima kasih. Itu saja Bapak, saya mohon izin melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kalian di mata pelajaran matematika. Sebelumnya
waktu sahabat sebelum mulai belajar ada banyak agama dan kerja masing-masing berdoa. Silakan. Doa selesai. Ya, terima kasih Bapak. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, ini kan kalian tadi habis pelajaran apa? PKBU. Sebelumnya juga sudah istirahat. Tapi kan ini sudah jam siang ya. Maka dari itu sebelum kita masuk ke pelajarannya kita matematika, kita ini ada pertanyaan untuk kalian. Coba kita coba ini ya, merasakan dulu sebelum masuk ke pelajaran, perasaan apa yang kalian miliki. Ini di sini ada roda emosi. Roda emosi ini ada perasaan yang positif, ada juga perasaan yang negatif. Coba kalian bisa ada baca roda emosinya. Sudah ya. Bisa silakan pejamkan mata dulu sejenak. Merem. Kita coba rasakan ya perasaan yang kalian punya. Coba dibayangkan tadi sebelum ke sekolahan kalian bangun pagi. Apa yang kalian lakukan? Ketemu orang tua mungkin? Kalian mandi mempersiapkan diri ke sekolahan? Sudah pamit? Sama orang tua mau sekolah, mau belajar, menuntut ilmu untuk meraih cita-cita kalian. Apapun perasaan kalian hari ini, coba bayangkan orang tua kalian pasti mereka berharap besar sama kalian ya kan, supaya kalian sekolah ini bisa menerima pelajaran dengan baik. Maka mulai dari sekarang kalau di sekolahan, coba bisa sungguh-sungguh, bisa sungguh-sungguh di sekolah. Tujuannya adalah untuk kalian sendiri, supaya bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Silakan direnungkan terlebih dahulu. Silakan bisa membuka matanya. Perasaan yang negatif sudah dihilangkan? Sudah dihilangkan? Sudah lebih semangat untuk belajar hari ini ya. Sudah semangat untuk belajar hari ini? Oke, berarti udah saatnya kita apa ya? Iya, fighting ya untuk pelajaran hari ini. Oke, kita selanjutnya. Nah, karena kalian sudah bilang semangat, maka sebelum kita masuk ke pelajaran, kita ingin memberikan asesmen awal terlebih dahulu kepada kalian. Ingat materi yang kita pelajari kemarin nggak?
10 30 ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Yang bisa buka. Masalah. Jawabannya semua. Jawab semua. Oh iya. Kelihatan nilainya nggak? Oh iya. Jawaban yang masuk.
Sudah 10.30 kita cukupkan ya untuk asesmen awalnya. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Jadi ini adalah materi kita yang akan kita pelajari hari ini tentang apa? Inverse. Fungsi. Fungsi itu adalah lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu fungsi dan juga komposisi fungsi. Kalau di materi komposisi yang kemarin, materi fungsi yang kemarin itu kan ada fungsi f(x), ya Pak? Ya. Ya, f(x) itu dia disamakan dengan apa? Y. F(x) itu sama dengan kan y. Atau kalau misalnya di sini ada suatu fungsi, tadi di asesmen awal itu ada ini x, ini y. Kemudian ini misalnya 1, 2, 3, sini a, b, c seperti ini. Ini misalkan berubah ke 1, ini 1 ke a, 2 ke b, 2 ke c, 3 ke b. Kalau diagramannya seperti ini merupakan fungsi atau bukan? Fungsi. Nah, lalu ini merupakan fungsi ya. Lalu kalian pernah nggak kayak membayangkan kalau ini kan dari x ke y. Nah, kalau dari y ke x itu nanti akan bagaimana nih? Kalau dari y ke x, apakah dia juga merupakan fungsi atau bukan? Nah, ini yang nanti akan kita pelajari berkaitan dengan inverse fungsi. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti pelajarannya itu kita menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Diharapkan nanti kalian dapat menggunakan konsep fungsi inverse untuk menyelesaikan masalah dengan. Oke, ini adalah kesepakatan kita, kesepakatan kelas kita. Ini contohnya, tapi nanti kalian silakan bisa menyempakati sendiri, atau kalau mau kalian buat sendiri, ada yang tidak setuju juga tidak apa-apa, ada yang mau kalian tambahkan juga tidak apa-apa. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan aktif, setuju atau tidak? Ada mau berubah pada? Tidak. Oke. Yang kedua, menghargai teman atau guru yang sedang berbicara. Setuju. Oke. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Coba yang di bawah. Kalau ada salah bisa diambil ya, karena sudah setuju. Yang keempat, mengikuti pelajaran dengan hati yang gembira. Ya, tadi sudah gembira kan? Sudah mendengarkan musik instrumental. Satu lagi mungkin kita membutuhkan kesepakatan kelas apa yang mau ditambahkan. Boleh minum selama pelajaran. Tuliskan ya. Boleh minum selama pelajaran. Boleh ya, karena minum itu kebutuhan. Ada lagi kah? Makan. Makan boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Minum berarti minum saja. Oke, ada lagi yang lain berkaitan dengan keaktifan mungkin Cici mau nambahin Cici? Cukup. Ya, sudah. Berarti cukup ini ya. Baik, terima kasih. Silakan bisa dibaca kesepakatan kelas kita. Ini tadi ditambah boleh minum selama pelajaran. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita mulai dari diri terlebih dahulu seperti biasanya. Ini ada konten terkait dengan materi inverse fungsi. Kita akan bagikan ke WA grup kelas. Nanti kalian bisa dibaca terlebih dahulu sebelum nanti kita yang melakukan eksplorasi bersama dengan kalian. Ya, seperti biasa ya. Supaya kalian tahu materi inverse fungsi itu seperti apa terlebih dahulu. Silakan bisa dibuka WA grupnya. Ini ada 4 konten yang kita berikan. Ada yang dari YouTube, ada yang dari blog, dan juga kalau kalian mau membaca dari buku
Kita berikan waktu untuk melakukan pembelajaran secara mandiri terlebih dahulu, mulai dari Diki. Kita berikan waktu sampai pukul berapa? 10.45 cukup ya? Oke, silakan. Aplikasi
Gimana? Bagaimana, sudah mempelajari sendiri? Yang nilai nonton dari video siapa? Nilai nonton dari video? Oke. Yang milih membaca dari yang blog itu, yang dari ruang guru? Oke, ada ya. Yang membaca dari buku? Oke, ada juga yang membaca dari buku. Nah, ketiga konten kita itu sama ya? Isinya sama, materinya sama, namun kalian memilih masing-masing, memilih sendiri. Oke, itu selanjutnya kita akan melakukan eksplorasi konsep. Jadi kita akan mempertebal apa yang sudah kalian baca sendiri, apa yang sudah kalian saksikan sendiri dari videonya kalian. Materinya judulnya apa tadi? Fungsi. Apakah ada konten yang berbeda dengan judul materi yang lain? Enggak ya? Sama kan? Fungsi inverse. Inverse sendiri itu kalian bisa buka enggak? Maksudnya apa? Inverse itu artinya apa? Kebalikan. Inverse itu adalah kebalikan. Oke, dari yang sudah kalian pelajari juga, yang ada di konten yang tadi, ya. Tadi dua
diagram panah seperti ini? Ya. Di sini E, ini G. Misal ini kita buat sebagai 1, 2, 3. Kemudian di sini ada A, B, C. Kemudian misalnya 1 pasangan ke C, 2 pasangan ke B, 3 pasangan ke A. Lalu fungsinya itu misalnya kalau kayak gini kan dia panahnya ke kanan, jadi ke kanan. Ini kita namakan sebagai fungsi F. Maka nanti kita bacanya fungsi F dengan domainnya apa? E. Nanti hasilnya sama dengan apa? Y. Nanti kalian akan peroleh kalau X-nya 1, maka Y-nya berapa? C. Satu dia pasangan ke C. Kalau F-nya 2, pasangan ke B. B. Kalau F-nya 3, dia pasangan ke pasangan ke A. Nah, nanti untuk inverse atau kebalikan, berarti nanti kita balik bukan dari X ke Y, namun dari apa? Y Dari ke X. X ke X. Jadi nanti dari satu lagi ini X, ini Y, ini 1, 2, 3, ini A, B, C, bukan dari X ke Y, namun dari Y ke X. Ini. Jadi fungsinya arah yang sama dan nanti penulisannya adalah F inverse. Seperti itu. Nah, maka kalau tadi F X itu sama dengan Y, maka kalau F Y berarti fungsinya itu fungsi Y, dia dipasangkannya ke X. X. Nah, seperti ini. Maka kalau A, karena ini kebalikan, A itu nanti dipasangkan ke 3. A pasangan ke 3. Kalau B, dia pasangan ke 2. Dia pasangan ke 2. Kalau yang C, dia pasangan ke 1. Ini fungsinya fungsi kebalikan. Kalau Y-nya A, dia dipasangkan ke 3. Y-nya A, X-nya 3. Kalau B, pasangan ke 2. Kalau C, dia dipasangkan ke 1. Ke 1. Nah, karena di sini fungsinya fungsi inverse, dia disimbolkan seperti ini, F inverse, maka nanti kita bisa menuliskan bahwa ternyata FY itu dia sama dengan F inverse X. Ya kan? Y pasangan ke X, dia punya fungsi F inverse. Sehingga nanti dari FY sama dengan X, FY sama dengan F inverse X, maka kita bisa peroleh ini. Yang X itu sama dengan F inverse X. Simpulannya apa berarti? FY sama dengan X. FY itu sama dengan F inverse X. Sehingga dari dua yang kita kata ini, dia nanti akan diperoleh kesimpulan bahwa F apa berarti? X sama dengan F. X sama dengan F inverse X. Ini kan ini F ini sama. Ini nanti oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi kita bisa masuk ke definisinya dari interfungsi. Jadi interfungsi itu apa? Atau pengertiannya? Misal ada Fx itu merupakan apa? Fungsi. Misalkan Fx fungsi, maka inverse dari
Dipahami ya? Ya. Contoh. Ini, misalnya FE itu sama dengan 5x kuadrat misal dikurang 7. Terus pertanyaannya adalah tentukan F inverse X. Nah, berarti kalau yang ditentukan itu F inverse X, maka nanti yang dicari apa? X. X-nya. Maka menjawabnya seperti apa? Kita tuliskan di sini jawab. Kita tulis dulu soalnya. Soalnya bagaimana? Fx itu tadi sama dengan apa di sana? Y. Fx sama dengan y. Sehingga nanti Fx sama dengan 5x kuadrat dikurangi 7 itu bisa ditulis sebagai y sama dengan 5x kuadrat dikurangi 7 seperti ini. Nah, yang mau dicari apa? X-nya. X-nya. Kalau mau dicari X, maka kita menggunakan sifat komutatif, sifat asosial itu menemukan X. Berarti bagaimana? Y sama dengan 5x kuadrat kurangi 7. Kemudian X kuadrat. berapa? X kuadrat. 5x kuadrat sama dengan Y plus 7. Ini X kuadrat sama dengan berapa? Y plus 7 Kan 5. Nah, yang dicari adalah X. Ini X kuadrat, berarti tinggal diapakan? Tambah. Y tambah 7 dibagi 5. Nah, ini sudah ketemu X sama dengan. Nanti sehingga karena yang ditanya itu sudah bukan X, melainkan apa? F F inverse inverse X. X. Sehingga nanti F inverse X-nya sama dengan, terus lagi F inverse X kan sama dengan X ini. Iya. Berarti sama dengan apa? Y. Y ditambah 7 per 5. 5. Tapi kalau kalian amati untuk F inverse X ini kan variabelnya apa? X. Maka kalau di sini variabelnya X, yang di sini variabelnya harus X juga. Sehingga kalau di sini ditulis Y, ini kurang tepat. Nah, maka kita ganti variabelnya sudah bukan Y melainkan X. Bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan kalau mau dibaca dulu, saya juga boleh. Setelah ini kalian masuk ke diskusi antar teman. Kita akan membagi kelompok, nanti bisa bersama kelompoknya masing-masing. Ya. Masuk baru. Tadi sudah kita lihat hasil dari asesmen awalnya kalian. Terus ini tak bagi sesuai dengan hasil dari asesmen awalnya ya. Sampai didengarkan. Ini nanti ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok. Yang kelompok 1. Kelompok 1 itu ISMA. Kelas. Beda kelas. Iya. Kelompok 1 ya. Agatha, Benny, Hanif, Josephani, Muhammad Akbar, sama Rizka. Oke, kelompok keduanya Anza, Anza, terus Hati, Kaila, Robek, Rizky Nafisa. Yang belum lagi ya. Kelompok 3 Al
Hasna Cahya. Keisha. Nadia pulang ya? Ya. Sama Pak Rizka pulang ya? Itu dulu ya sudah ya. Terus kelompok yang keempat, Angelin, Hasna Saika, Nahma Fitse, Salma. Kelompok 5, Aulia Nur Laksmi, Ignatius Jason. Enggak masuk. Laraina Pria, Naila Alia, dan Rifdian Afik. Kemudian kelompok terakhir, Pria, Erik Ricci, Jonathan Jerry, Marisa Arden, Petrus Bambang, dan Yulka. Bu tadi belum. Cika sama Joni. Iya, yang belum berarti Cika, Joni, Fabian. Ya, itu nanti masuk yang ini ya, Belum masuk. yang itu loh, yang nggak ada anaknya. Yang sekarang tadi kan nggak ada. Jadi Cika masuk ke kelompoknya yang ada sekarang berarti kelompok berapa? Tiga. Oke ya. Terus si yang tadi baru Doni masuk yang ada Nadia. Nadia mana? Tiga juga. Ayo. Terus sama dia. Ya belum. Naila. Keila Hana. Oh Nilana. Oke lah, masuk ke udah berkelompok dulu aja. Nanti kan kelihatan. Mana yang di? Ono ya? Di tempat yang habis. Emang ya? Kalau satu Dia. pemikir We were gonna talk about some other generations or maybe any more different balik ini kowe mbok iki. Pas. Kalau gerai.
diskusikan dengan kelompoknya kalian masing-masing. Nanti dicari jawaban penyelesaian yang paling benar menurut kelompoknya kalian. Ingat, ini kan tugas kelompok, diskusi kelompok, maka tidak dikerjakan sendiri. Gitu ya. Nanti jawabannya ditulis di mana? Jawabannya ditulis di sini. Ini nanti yang dikumpulkan. Tapi nanti kalian juga menulis masing-masing di bukunya masing-masing supaya nanti bisa buat ke pelajaran, gitu ya. Ada yang mau bertanya terkait pengerjaan LKPD-nya? Tidak ada ya? Ya. Ini nanti nama siswanya ditulis semua ya. Kalau kan 6 nama lengkap sama absennya sekalian. Baik, kalau sudah silakan kalian bisa berdiskusi. Kita berikan waktu sampai dengan pukul 11.20. Dikerjakan bersama bagaimana strateginya kalian supaya selesai. Itu namanya paling atas. Aku nih paling akhir. Ini Gus Tommy, Gus, Tom, Gus. Masalahnya sampai jam 11. Silakan strateginya permintaan Strategi bukan Siapakah yang mau jangan masalah juga? Masalah juga. Oh, oke. Bener. Jadi telepon ke question namanya. sepak bola kan apa edukasi dan Bapak Paling ada pernah bisa terus kamu gaul ini bahasa Inggris gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sedang mengajar. Mohon perhatiannya untuk siswa kelas 10 yang sampai dengan saat ini belum rekam KTP, yang berdomisili di Kota Magelang dan sudah terdaftar di daftar rekaman KTP, dimohon sekali lagi saat ini segera ke aula. Saya ulangi, untuk siswa kelas 10 domisili Kota Magelang dan sudah terdaftar di daftar rekaman KTP dan sampai dengan
yang sudah terdaftar dalam daftar perekaman KTP dan domisili di Kota Magelang juga dimohon segera ke aula. Utamanya adalah belum merekam hari kemarin. Sekali lagi, kelas 11 yang sudah terdaftar dalam daftar perekaman KTP domisili Kota Magelang dan hari ini serta hari kemarin belum merekam, saat ini juga segera ke aula, ditunggu oleh petugas dari Dukcapil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di lapangan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sakar lah. Ini kan akal toh. Jangan kan dibakar. Ayo sudah itu. Jadi perawatan jadi kita kan aslinya menyelesaikan diri kita. Anak sing gede. Betule. Apa iki mejane? Ora aku. Terus gue mau coba tambah. Masa aku lepas kan. Jadi 100 manis.
taruhan nang bulan. Langsung X sama dengan argumen 1 X toh. Tapi ini tetap biasa sama Diubah sih. Kan diubah. Oh, kan di FX. Diubah X. Kan boleh ini kan. Kalau kayak gini Boleh. nih kan kalau kayak gini 1/500 X plus 1 terus aku mau ngebain jadi admin 1 Jadi ini pas. ya jadi kan berarti udah loh ini kalau apelnya dua biar nggak Matematika bener. Ini jawabnya lo. Oh iya bener. Ini kan kalau ada ini toh X sama toh cari X-nya berapa? Nepeng lagu to, kenapa sih? Persoalan tiga cuma saya relasi saja. Gambar Bilang guys lah. Pak sama pulau baru. Ada video kan? Video aku di sini. Bersamaan kuat banget. Ayo main aku komputer gue. Oh iya, ada pengguna memang itu. Berarti tinggal kita kasih. beda pemahaman Ya gantung. Laptopnya pakai. namun kemarin itu harian kawasan harian Kalau sakit lah. Ah, percaya gue. Ada saya kerja sama ini toh, bukan sama yang ini ya. oh iya iya Tapi nanti X-nya kan nggak ada. X-nya dari
apa ini? Apa yang benar? Paling tak nih kamera. Oh ya. Omongannya sama gue.
Oke, sudah 11.25, nanti kita bagi yang presentasi ya. Yang presentasikan nanti satu kelompok masing-masing soal, satu kelompok aja yang mempresentasikan. Ini ada 6 kelompok, ada 3 masalah. Nanti berarti kelompok 1 masalah 1, kelompok 2 masalah 2, kelompok 3 masalah 3. Nah, 45 kan dosa Bu. Alhamdulillah. Terus kelompok 4, ini ada yang mau pilih apa kita yang pilih nih? Kita pilih. Oke, saya benar. Kamu yang pengen yang berapa? Ini kan berapa sih? Tapi ini jadi cari kan. Ketemu ya, nanti bisa cari. Berarti yang kelompok 4 nomor 1, kelompoknya nomor kelompok berapa? 4. Yang ini? Kelompok 5. Pokoknya ini kelompok 5. Nomor 6-nya sudah, nomor 3 sudah ketemu. Tapi masih Oh iya, nggak apa-apa ya. Nanti kan ada 2 kelompok kan bisa saling diskusi. Oke, berarti yang sana kelompok berapa? Kelompok 4 nomor 1, nomor 2, kelompok 5 kan nomor 3. Disiapkan. Ya. Mungkin yang awet itu ya itu akhir dan saya lanjut. Aku main. Nanti kita bahas bersama. Main dari bahasa itu saya Ada yang bertanya Kak? Mana tuh? Yang nomor 3, yang kami aksi jelas.
Ada bayang cara. Apa-apa. Oh, boleh beli ada kamera. Oke, baik. Kita buka diskusinya. Ini nanti presentasinya mau dari mana nih? Dari tempat duduknya masing-masing atau maju ke depan? Maju. Berarti ini ya. Nanti kan itu ada kelompok satu yang mengerjakan masalah satu, kan ada dua kelompok. Yang satu presentasi, satu menanggapi itu. Kemudian yang mengerjakan masalah dua kan juga ada dua kelompok. Satu presentasi, satu menanggapi. Yang mengerjakan masalah tiga ada dua kelompok juga. Satu presentasi, satu menanggapi. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kelompok 1, 2, 3 itu nanti yang presentasi siap. Kelompok yang 4, 5, 6 yang menanggapi. Itu bisa diterima? Bisa. Silakan kita mulai dari yang nomor 1, dari masalah 1 terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ada yang silakan. Makin jelek. Makan saya. Seperti bangun lah. Silakan kelompok 1. Bisa kelompok 1 yang mana sih? Yuk, silakan siapa yang
bebaskan ya. Perkenalkan perhatian teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim. Saya mewakili dari kelompok 1. Masalah yang pertama itu ada 2. Yang pertama itu diketahui fx sama dengan akar dari x plus 2 min 10. Kita disuruh menentukan f inverse-nya. Selamat siang Mbak Budita. Selamat siang Pak Ferry. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa, kemarin sudah melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa. Terima kasih. Dan di situ anak-anak juga antusias sekali. Iya. Kira-kira apa itu yang menjadi tujuannya dengan kok bisa anak-anak bisa meluap-luap, bisa sangat baik sekali. Jadi untuk yang kemarin itu tujuan saya adalah ingin lebih ke kolaborasi, meningkatkan keterampilan dari kolaborasi siswa, kolaborasi murid, karena menurut saya dengan adanya kolaborasi itu nanti murid akan menjadi aktif di pembelajaran. Maka kalau Pak Ferry menyampaikan siswa mungkin bahasanya meluap-meluapnya bersemangat, Iya. bersemangat itu karena ya dari kolaborasi mereka bisa lebih aktif, dan ketika mereka sudah nyaman mereka bersemangat, dan harapannya itu mereka nanti akan dapat untuk mengikuti pelajaran di kelas, yaitu terkait dengan materi saya kemarin, konsep fungsi inverse untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik. Oke, dari situ kan terus diferensiasinya juga. Iya. Ya, nampak di mana itu kemarin tuh? Kalau yang kemarin di pembelajaran saya itu diferensiasinya di diferensiasi konten, Bapak. Jadi ketika saya masuk ke pembelajaran itu kan kemarin ada pembagian kelompok. Kemudian sebelumnya itu saya sudah melakukan tes kepada anak juga terkait dengan minat belajarnya mereka itu seperti apa. Kemudian saya mempersiapkan konten yang berbeda-beda yang nanti akan digunakan mereka selama pembelajaran. Nah, diferensiasinya di sini adalah diferensiasi konten. Ada yang jadi saya memberikan link kepada mereka, ada link yang berupa video yang saya ambilkan dari YouTube, kemudian ada blog yang berisi juga dengan materi yang sama, yaitu materi fungsi inverse. Kemudian juga mereka boleh kalau misalkan mau belajar lewat buku modulnya mereka masing-masing. Itu diferensiasi kontennya, Bapak. Kemudian untuk diferensiasi proses juga saya sudah lakukan. Jadi untuk prosesnya ini saya nanti memudahkan di mana siswa yang memiliki kemampuan kognitif level tinggi, sedang maupun rendah gitu. Nah, bagi saya tidak mengelompokkan mereka secara homogen, tetap pembagian kelompoknya secara heterogen. Namun ketika saya membimbing, nah itu saya bedakan. Jadi anak-anak dengan level kognitif yang lebih rendah daripada teman-teman yang lain itu saya berikan bimbingan lebih banyak. Nah, di situ bagi saya akan muncul diferensiasi prosesnya. Kemarin juga sudah terlihat banget ya ini. Iya. Untuk diferensi proses. Sebelumnya juga itu sudah melakukan apa itu? Sosial emosional ya. Oh ya, KSE. Ya. Kira-kira anak-anak bagaimana itu KSE? Menurut saya dengan ini justru Bapak kemarin itu adalah pertama kali saya menggunakan KSE Oh, iya? di kelas. Ya, saya itu tertarik karena saya sebelumnya melihat ada pembelajaran dengan KSE kok bisa
ini bisa anak itu bisa lebih fokus, kemudian mereka itu bisa lebih tenang dalam mengikuti pembelajaran, karena mungkin sebelumnya kan mereka sudah ada pelajaran lain, sudah merasa panik dan lainnya. Ketika di KSE kok setelahnya mereka bisa lebih tenang gitu di kelas. Nah, bagi saya kemarin ketika saya melakukan KSE juga saya menemukan hal yang sama, anak-anak lebih tenang karena saya di sana kan menggunakan teknik stop, jadi mereka biar berhenti sebentar, merasakan emosi yang ada di dirinya, kemudian mereka bisa menenteramkan mungkin hati dan juga pikirannya. Setelahnya juga mereka lebih fokus juga. Oke. Anak-anak juga antusias ya. Iya. Hal yang baru Pak. Gimana gitu? Iya, itu hal baru. Memang tidak semua anak seperti bisa. Adalah satu dua yang ketika saya melakukan KS ini menggunakan teknik stop, mereka ada ketawa-ketawanya, mungkin karena belum terbiasa. Iya, tidak apa-apa. Ya, baik sekali, dan anak-anak juga mengapresiasinya juga ya kan. Dari kemarin saya juga melihat Bu Dita juga sudah baik urutannya sesuai dengan RPP dan untuk diferensiasi sudah terlihat, KSD juga tadi sudah disampaikan. Kira-kira nih Bu Dita, yang ada di benak jenengan, kira-kira saya itu harus apa sih gitu kan, masih ada aku pengen ini, aku pengen yang lebih kurang ini sih atau apa sih gitu kan, biasanya kayak gitu lah Budian. Iya kan gitu. Kira-kira apa Budian? Kalau saya sebenarnya ini Bapak, dari pembelajaran yang kemarin ada beberapa yang saya punya gambaran nih untuk pembelajaran selanjutnya seperti apa, dan juga ada memang kayak wah ini kok sepertinya ada beberapa hal yang belum saya sampaikan, kemudian di pembelajaran selanjutnya ini kok kayaknya bagus ya, menarik kalau saya sampaikan gitu. Itu yang pertama itu kan tadi diferensiasinya saya baru ada diferensiasi konten. Nah, saya itu menginginkan di pembelajaran selanjutnya itu ada diferensiasi produk juga. Ya, jadi supaya anak itu tidak semata-mata mereka mendapatkan ilmu secara kognitif, namun nanti ada bentuk karyanya yang bisa dihasilkan. Saya kepikiran untuk dapat melaksanakan diferensiasi produk seperti itu. Kemudian ada hal lain juga yang ingin saya lakukan itu, saya kemarin mengamati ketika mereka melakukan kerja kelompok itu ada beberapa hal di mana anak itu ada yang agak keras-kerasan gitu dalam menyampaikan pendapat. Nah, mungkin di sana untuk pembelajaran selanjutnya mungkin saya bisa melakukan KSE terkait dengan kesadaran sosial. Jadi apa sih manfaatnya dari mereka berkolaborasi? Oh, ternyata kalau misalnya berkolaborasi dengan teman itu tidak selalu berjalan dengan mulus dan baik. Kadang-kadang juga ada slang gitu, ada hal yang mungkin tidak nyaman di dirinya, namun itu juga bisa menjadi suatu pembelajaran. Oke, kira-kira nih itu kan sudah disampaikan, kemudian kira-kira apa lagi yang perlu diperbaiki dari, atau mungkin belum ada yang kemarin Pak, ini besok aku harus seperti apa gitu. Kan kadang kita sering setelah mengajar gitu, oh iya kok nggak ada ininya ya gitu ya kan gitu. Iya. Untuk yang tidak ada Pak, sebenarnya kemarin itu saya belum sempat. Mungkin Bapak juga mengamati ya, karena tidak ada asesmen formatif. Ya, sebenarnya saya sudah menyiapkan perangkatnya, sudah menyiapkan soalnya, juga sudah saya menyiapkan kode pensyukurannya untuk anak itu melaksanakan asesmen formatif. Jadi asesmen formatif saya itu nanti anak diberikan kuis terkait dengan materi yang sudah mereka pelajari. Tidak banyak Bapak, hanya ada 3 soal, namun karena mungkin karena waktunya itu tidak cukup, dikarenakan di awal kan saya melaksanakan pembelajaran KSE dan itu baru pembelajaran KSE yang pertama untuk saya, sehingga mungkin waktunya itu saya belum terlalu efisien, sehingga pembelajarannya itu sedikit molor dan berakibat tes sumatif yang
tes formatif yang sudah saya persiapkan kepada saya itu belum sempat saya berikan, itu bawa keterangannya. Kemudian selain itu juga mungkin saya perlu apa ya, melaksanakan S-breaking mungkin Bapak karena untuk yang kemarin itu sebenarnya kok agak terlalu kaku ya, pakai SE langsung pembelajaran, tidak ada S-breaking. Mungkin dengan saya bisa memberikan S-breaking, mereka juga bisa lebih apa ya, lebih nyaman, lebih ada happy-nya. Oke. Berarti ini Bu Dita sudah mengungkapkan semuanya ya, rencananya. Ya. Untuk keseluruhan rencananya itu mau seperti apa sih semua ini nanti dilakukan lagi atau di materi yang lainnya. Kira-kira kan pasti setiap apa ya, Bapak Ibu guru itu pasti sudah memiliki angan-angan seperti ini, mau seperti ini gitu. Kira-kira apa Bu? Nah itu saya tadi mungkin sudah saya sempat angankan gitu ya Pak. Saya ingin menambah diferensiasi produk, kemudian saya ingin menambah KSE saya yaitu di bagian kesadaran sosial. Kemudian saya tetap ingin meningkatkan kemampuan berkolaborasi mereka, karena menurut saya kolaborasi itu penting dan juga dapat dimanfaatkan untuk mereka ke depannya berjangka panjang seperti itu. Dan juga ada juga yang ingin saya tambahkan itu terkait dengan komunikasi. Ya, karena ternyata kemarin waktu anak presentasi itu saya melihat masih apa ya, mungkin anak belum bisa melakukan komunikasi atau presentasi dengan baik. Dengan saya perbaiki di pembelajaran saya selanjutnya, saya harap bisa apa ya, lebih kayak fokus ke hal-hal tersebut, komunikasi dan juga tetap ada kolaborasinya. Akan melakukan KSE kesadaran, kolaborasi komunikasi. Nah, kira-kira nih Bu Dita, bisa nggak dimasukkan di semua materinya Bu Dita kira-kira ya gitu kan, sudah punya gambaran. Kalau untuk semua materi mungkin bisa tidak, tapi untuk materi selanjutnya mungkin bisa saya terapkan ya semuanya. Mungkin ada satu atau dua yang belum bisa saya lakukan bersamaan, namun harapannya saya melihat dari yang diferensiasi sebenarnya bisa, KSE juga bisa, untuk berkolaborasinya juga mungkin masih bisa. Kemudian untuk komunikasinya itu yang saya ingin memulai hal yang baru. Oke, luar biasa. Di hal baru ya Bu Dita. Kita harus selalu mengedepankan hal yang baru ya. Ini sangat luar biasa dari Bu Dita ini. Hal baru dari setiap beliau mengajar ya. Oke, dari kegiatan tersebut mungkin kita bisa menarik kesimpulan Bu Dita, kira-kira apa sih yang harus kita sampaikan tadi. Jadi terkait pembelajaran besok, saya akan menambah di bagian diferensiasi produk, kemudian ada penambahan juga yaitu KSE kesadaran sosial, kemudian tetap ada proses diskusi kolaborasi karena menurut saya itu adalah hal yang penting. Dan juga yang terbaru ini saya ingin meningkatkan kemampuan komunikasi mereka, walaupun memang di pelajarannya itu bukan pelajaran bahasa atau pelajaran yang bersifatnya lingual gitu Pak. Walaupun di pelajaran matematika saya rasa saya tetap bisa membimbing anak supaya mereka dapat melakukan komunikasi dengan temannya, melakukan presentasi dengan baik. Oke, luar biasa Bu Dita. Jadi kita sepakati bersama di sini Bu Dita. Intinya adalah diferensiasi produk, KSE, proses ke depan, komunikasi, kemudian kolaborasi dari anak-anak. Semangat dia untuk ke depan, dan Pak Ferry tunggu nanti untuk hal-hal yang baru dari pembelajaran untuk
Siap, Gi. Nanti kita ketemu lagi dan pokoknya saya tunggu lagi untuk kedepannya dari pengaplikasian dari kegiatan. Oh ya. Terima kasih Bu Dita.